Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubia Madya Dewi. Saya dari kelas B, Prodi Bahasa Inggris. Saya di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pancasila, yaitu sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini banyak keterangan dari berbagai teori. Yang pertama itu teori John Locke. Kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Dan yang kedua, teori Montesquieu, kebebasan politik sulit dijaga atau dipertahankan bila kekuasaan negara tersentralisasi atau dimonopoli oleh seorang penguasa atau lembaga politik tertentu. Tiga, teori Van dalam pelaksanaan tugas negara terdapat 4 fungsi, yaitu rezim membuat peraturan, gestur pemerintahan dalam arti sempit, Rechtspraak itu mengadili, dan politi adalah kepolisian. Dan terakhir adalah teori Lejeune. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Adapun sistem di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi lebih ringkas sesuai PPT yang saya buat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma dasar bernegara, fundamental norm yang menggambarkan cita-cita negara bangsa, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan kemerdekaan. Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki 3 lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang saat ini. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Merujuk pengertian tersebut, presiden merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat atau memiliki kekuasaan eksekutif. Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki beberapa tugas. Tugas atau kekuasaan lembaga eksekutif ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu bidang administratif, bertugas melaksanakan undang-undangan serta perundang-undangan lainnya. Bidang legislatif, bertugas membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang. Bidang keamanan, bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata. Bidang yudikatif, bertugas atau berhak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Bidang diplomatik, bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tugas lembaga legislatif: menyusun rencana pembangunan nasional dan anggaran negara, menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah, menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan hukum, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintahan, memberikan persetujuan atas kebijakan dan pengangkatan pejabat negara seperti hakim, jaksa, dan pejabat lainnya. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Berikut tugas lembaga yudikatif. Pertama, menerima dan memeriksa perkara,
memberikan putusan dan keputusan, melaksanakan putusan, penyelesaian alternatif sengketa, pengawasan dan penegakan hukum, memberikan interpretasi hukum. Ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme check and balance dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, dan juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan. Menurut Montesquieu ini, kebebasan politik sulit dijaga atau dipertahankan bila kekuasaan negara tersentralisasi atau dimonopoli oleh seseorang, penguasa atau lembaga politik tertentu. Kekuasaan negara menurutnya perlu dibagi-bagi. Inilah negara yang kemudian dikenal sebagai gagasan pemisahan kekuasaan negara, separation of power. Apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada tangan yang sama ataupun pada badan penguasa yang sama, tidak mungkin terdapat kemerdekaan. Juga tidak akan bisa ditegakkan kemerdekaan itu bila kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Adapun prinsip check and balance, yang pertama itu pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari gagasan. Apa yang dibalik pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen. Yang kedua itu pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif. Yang ketiga itu pengawasan langsung dari suatu lembaga terhadap lembaga negara lainnya seperti eksekutif diawasi oleh legislatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.